Mode simulasi. Di tutorial ini kita akan memahami apa itu mode simulasi dan cara bekerja di dalamnya. Kita bekerja dengan latihan dari folder 1 part 1, 3 simulation. Mari kita buka 01 intro simulation. Akan lebih nyaman bagi kita jika kita meminimalkan perpustakaan dan hanya menampilkan jendela 3D. Proyek ini memiliki avatar. Avatar bisa dalam bentuk tubuh manusia dan benda apapun lainnya. Seperti di sini misalnya meja. Dan kita juga memiliki detail produk yang tidak bergerak dalam ruangan. Ini adalah mode pengeditan. Di mode ini, semua objek seperti avatar, detail, fitting, tidak bergerak, dan tidak berinteraksi satu dengan yang lain, kita dapat memindahkan detail atau komponen, mengubah bentuk detail ketika kita berada dalam mode edit. Ketika kita beralih ke mode simulasi, di jendela 3D akan diberlakukan gravitasi. Untuk memulai dan menghentikan simulasi, gunakan instrumen 3D pada jendela Simulate, atau lebih nyaman gunakan hotkey spasi pada keyboard. Saat simulasi berjalan, tanda panah instrumen berubah menjadi biru. Ini memberitahu kita bahwa itu aktif dan kita sekarang ada dalam mode simulasi. Ketika simulasi dihentikan, yaitu kita ada dalam mode edit, tanda panah berwarna abu-abu. Kita menjalankan mode simulasi untuk memvisualisasi produk kita. Avatar dalam mode simulasi tetap diam. Kita dapat membayangkan avatar standar sebagai analog dari tubuh manusia yang melawan gravitasi karena kerja kerangka dan otot, atau avatar dapat juga sebagai analog dari suatu benda dan bahan baku yang juga mempertahankan bentuknya meskipun ada perubahan gravitasi. Gravitasi mempengaruhi kain digital dan detail darinya dengan cara yang sama seperti pada yang asli. Seperti yang Anda lihat, detailnya berperilaku berbeda, beberapa detail pakaian jatuh ke lantai, dan beberapa tidak. Detail yang jatuh tidak disangkutkan dalam ruang. Mereka tidak dijahit di sekitar avatar, tetapi hanya diatur secara acak di jendela 3D. Beberapa detail dijahit satu sama lain dan diletakkan di sekitar avatar. Jadi mereka disimulasikan di sekelilingnya. Sebagian besar waktu kita akan bekerja seperti ini, membuat detail, mengatur di sekitar avatar, menjahitnya bersama, dan memvisualisasikan pada avatar. Kain dalam mode simulasi menjadi mirip dalam perilaku dengan yang nyata. Kita dapat berinteraksi dengan mereka. Dan mereka juga berinteraksi dengan avatar. Berkat itu, misalnya, kaos tersemat pada avatar. Saya dapat menempatkan beberapa detail di kursi. Jika saya membutuhkannya, instrumen Select Move dalam mode ini akan aktif. Ikonnya berubah tampilannya menjadi ikon dengan tangan. Dan petunjuk mouse juga sekarang menjadi bentuk tangan. Yang berarti bahwa kita dapat berinteraksi dengan detail seperti pada kenyataan. Mengambilnya dengan tombol kiri mouse, menahan dan memindahkan detailnya. Sekarang saya akan memindahkan detail saya ke kursi. Saya menahan tombol kiri mouse dengan menjepitnya, lalu melepaskan, dan saya dapat memperbaiki letak, seolah-olah saya menggunakan tangan nyata. Saya mencoba meletakkan detail kedua di kursi, mengambil, dan meletakkannya. Bekerja dengan mouse dan menggunakan tombol kiri. Saya akan membentangkan detail saya di avatar ini. Selama simulasi, detail dapat bertabrakan dengan avatar, serta berkonflik satu sama lain. Kita perlu belajar cara menghindari situasi seperti itu, dan memperbaikinya jika itu terjadi. Jika produk ditempatkan dan dijahit di sekitar avatar, maka kita juga bisa membentangkannya, seperti detail di kehidupan nyata. Dalam proyek ini, kita masih memiliki dua detail yang tetap di tempat tidak berubah. Mereka dengan sengaja dinonaktifkan pergerakan sebelumnya. Detail warna biru dibekukan, dan detail warna ungu dinonaktifkan. Kita menggunakan pembekuan jika kita tidak ingin detail tersebut terkena gravitasi. Dan bergerak dalam mode simulasi dengan cara apapun.
Kita menerapkan penonaktifan jika kita juga ingin menghentikan detail dan ingin agar ia tidak berinteraksi dengan yang lain. Kita akan membahas properti ini secara lebih rinci dalam salah satu pembelajaran berikutnya. Tetapi pembekuan akan segera berguna bagi kita. Jadi saya akan menunjukkan bahwa untuk membekukan satu atau beberapa detail, kita memilihnya, klik kanan pada detail, dan temukan perintah freeze di menu. Ini dapat dilakukan baik dengan mode simulasi maupun dalam mode pengeditan di jendela 3D dan juga di jendela 2D. Setelah freeze, detail atau komponen menjadi tidak dapat diakses untuk interaksi dan tidak bergerak. Untuk membuka pembekuan, kita menggunakan fungsi unfreeze. Setelah pembekuan dibuka, detail menjadi tersedia kembali dalam mode simulasi untuk berinteraksi dengannya. Tugas kita sekarang adalah mempelajari cara bekerja sebebas mungkin dalam mode simulasi. Untuk ini, cobalah mengulangi latihan berikut setelah saya. Dalam proyek ini, kita menghentikan simulasi dan melanjutkan ke latihan 02 Fabric. Di proyek ini, kita melihat sosok avatar dari berbagai bentuk dan detail persegi panjang dari berbagai kain yang diletakkan di atasnya. Mari kita jalankan simulasi dan melihat apa yang kita dapatkan. Gravitasi mempengaruhi kain kita dan kita melihat bahwa detail terletak pada avatar kurang merata karena letak awal yang salah di ruang jendela 3D. Perhatikan juga bahwa gravitasi mempengaruhi kain kita dengan cara yang berbeda. Perilaku mereka agak berbeda, yang dijelaskan oleh sifat fisik yang berbeda dari kain kita. Mari kita coba menempatkan tambalan pada avatar dalam mode simulasi dengan lebih akurat. Untuk melatih berinteraksi dengan kain, kita menggunakan navigasi dengan mouse dalam proses, atau mengubah sudut dengan tombol pada keyboard. Kita mengambil detail di suatu tempat dan menariknya ke sisi yang kita butuhkan. Lakukan dengan teliti dan jangan membuat gerakan mendadak. Cobalah selalu untuk membuat gerakan yang diarahkan menjauh dari avatar saat bekerja dengan kain dan tidak ke arahnya. Saya akan mencoba menempatkan semua detail saya tepat di avatar dengan gerakan yang akurat. Karena sifat fisik dari ketiga kain ini berbeda, kita mungkin membutuhkan lebih banyak usaha untuk bekerja dengan beberapa dari mereka. Perilaku kain ini akan berbeda dan juga pekerjaan mungkin lebih rumit karena bentuk avatar.
Jadi, saya berhasil menyelesaikan pekerjaan saya dengan detail terakhir, meletakkannya sesuai keinginan saya. Dan ketika semua pekerjaan selesai, kita menghentikan simulasi. Mari kita beralih ke latihan berikutnya, 03 Self. Saya menjalankan simulasi, dan dalam latihan ini kita perlu meletakkan detail persegi panjang di rak dalam mode simulasi. Rak adalah avatar. Dan kita akan mengambil tambalan dan menempatkannya di rak ini. Saya akan meletakkan semua tambalan kuning di rak di sebelah kanan, dan yang hijau di rak di sebelah kiri. Kita mengambil tambalan dan membawanya ke rak yang diinginkan. Dalam proses ini, saya menyarankan untuk menggunakan tombol navigasi untuk meningkatkan tampilan dan orientasi dalam ruang. Di sini akan lebih mudah beralih ke tampilan depan dan atas, seperempat, 3/4 di depan, dan tentu saja Anda dapat memutar dengan mouse. Mengubah sudut, saya akan menempatkan setiap detail di raknya sendiri. Anda dapat mengaturnya sesuai keinginan, yang terutama adalah menampilkan teknik bekerja dalam mode simulasi dan juga berlatih dengan navigasi. Jika dalam proses kerja Anda tidak memiliki cukup ruang untuk gerakan mouse, maka Anda dapat menggunakan zoom in. Anda dapat menjauh sedikit dengan roda mouse. Atau jika ini tidak memungkinkan di perangkat Anda, maka Anda dapat menggunakan tombol minus untuk menjauh sedikit. Maka akan ada lebih banyak ruang untuk bergerak. Saya meletakkan tambalan pada tempatnya, dan setelah pekerjaan selesai, kita menghentikan simulasi. Kita melanjutkan ke latihan berikutnya, 04 Museum. Kita melanjutkan berlatih bekerja dalam mode simulasi, dan di sini kita memiliki avatar seperti ini, dalam bentuk tumpuan. Dan di lantai ada tambahan kain. Tugas kita adalah dalam mode simulasi menempatkan detail pada tumpuan. Kita menjalankan simulasi. Mari kita mulai bekerja. Kita ambil tambalan. Pastikan untuk menggunakan tombol untuk menggantikan tampilan. Dan juga, jika diperlukan, gunakan navigasi dengan perangkat kita. Arahkan dengan hati-hati dan perlahan-lahan letakkan tambalan kita. Jika perlu, kita perbaiki dan tahan tambalan kita. Di latihan ini, kita tidak memiliki tugas untuk menempatkan tambalan dengan sangat tepat. Yang utama adalah supaya pada akhirnya mereka berada di atas tumpuan dan tidak jatuh darinya.
Pekerjaan saya selesai. Saya menghentikan simulasi dan melanjutkan ke latihan berikutnya 05 SCAF. Di latihan ini kita memiliki avatar dalam bentuk sosok manusia dan shell. Kita jalankan simulasi di bawah pengaruh gravitasi. Shell tergantung di bahu avatar. Kita dapat membetulkannya sedikit dan tugas kita adalah menggulungkan shell di leher avatar. Untuk ini saya mengambil salah satu ujungnya dan akan menggunakan hotkeys untuk menggantikan tampilan demi memudahkan pekerjaan. Tombol 6, saya menempatkan ujung shell di posisi yang diinginkan. Lalu 2, sedikit ke kiri. 4, tarik shell ke belakang. Dan tombol 8, atur posisi akhir tepi shell dan lepaskan dengan hati-hati. Lagi, betulkan shell pada avatar, saya menahannya. Melakukan prosedur yang sama untuk tepi shell yang kedua. Tombol 4, mengangkat ujung shell ke atas. Tombol 2, meletakkannya di atas bahu. 6, menarik shell ke belakang. Dan 8, saya melepaskan. Dan membetulkan shell dengan hati-hati. Selain itu, Anda dapat mengencangkan shell lebih erat di sekeliling leher atau sebaliknya, melonggarkan shell jika diperlukan. Kira-kira hasil yang serupa harus Anda peroleh. Setelah pekerjaan selesai, kita menghentikan simulasi.